Gimana ya ngembangin karir ke depannya sebagai PNS? Pengen deh nyari tantangan baru. Dan pengen juga buat ningkatin kesejahteraan. Ngapain bingung? Ada loh jabatan fungsional pengantar kerja, berikut keuntungan dan kelebihannya. Sebagai alternatif pengembangan karir PNS dan tidak hanya berfokus pada jalur karir jabatan administrasi dan JPT, dapat mutasi promosi secara diagonal ke dalam jabatan administrasi dan JPT, berpeluang untuk naik pangkat lebih cepat dibanding jabatan pelaksana. Batas usia pensiun juga bisa lebih lama. Mendapatkan tunjangan jabatan yang diatur dalam peraturan presiden, dan meningkatkan profesionalisme melalui organisasi profesi jabatan fungsional pengantar kerja. Menarik kan? Yuk ikut aku! Profil jabatan fungsional pengantar kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang jabatan fungsional pengantar kerja. Definisi pejabat fungsional pengantar kerja, pegawai negeri sipil PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan antar kerja. P3K dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengantar kerja berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tugas jabatan pengantar kerja yaitu melaksanakan antar kerja. Kedudukan pejabat fungsional pengantar kerja sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang antar kerja pada instansi pemerintah seperti di pusat, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, di daerah, yaitu Disnaker Provinsi, Kabupaten, Kota, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau negara penempatan. Klasifikasi rumpun jabatan. Jabatan fungsional pengantar kerja termasuk dalam klasifikasi atau rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan. Kategori dan level jabatan. Jabatan fungsional pengantar kerja merupakan jabatan fungsional kategori keahlian dengan level jabatan, yaitu pengantar kerja ahli pertama, pengantar kerja ahli muda, pengantar kerja ahli madya, dan pengantar kerja ahli utama. Mekanisme pengangkatan dalam jabatan, yaitu pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Pakaian dinas pejabat fungsional pengantar kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2022 tentang pakaian dinas pejabat fungsional pengantar kerja, yakni pakaian dinas harian PDH, meliputi PDH perempuan dan PDH laki-laki. Penggunaan PDH antara lain untuk melaksanakan tugas pada hari kerja tertentu, melaksanakan tugas layanan di bidang antar kerja, mengikuti pertemuan kedinasan di bidang antar kerja, identitas diri dalam melaksanakan aktivitas di luar kantor atau di luar jam kedinasan resmi, kegiatan dinas yang bersifat mendadak dan mendesak, dan tugas lainnya yang bersifat kondisional dan situasional. Yang berikutnya yaitu pakaian dinas upacara PDU, meliputi PDU perempuan dan PDU laki-laki. Penggunaan PDU antara lain untuk menghadiri upacara-upacara, menghadiri pelantikan pejabat fungsional pengantar kerja, dan melakukan kunjungan kedinasan dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja secara nasional per bulan Maret 2024 berjumlah 1.581 orang, meliputi per instansi dan wilayah seperti yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan dengan unit kerja di dalamnya, yaitu Ditjen Bina Penta dan PKK berjumlah sebanyak 165 orang, Ditjen Bina Lavotas berjumlah 72 orang, Setjen berjumlah 18 orang, dan Barenbang berjumlah 4 orang. Yang berikutnya ada di BP2MI berjumlah 365 orang, Provinsi berjumlah 139 orang, Kabupaten berjumlah 575 orang, dan Kota berjumlah 243 orang. Pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja meliputi dukungan regulasi dan kebijakan dalam pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja. Unit Pembina Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, yakni Direktorat Bina Pengantar Kerja, Ditjen Bina Penta, dan PKK, telah menghasilkan regulasi, kebijakan, dan edaran terkait besaran tunjangan jabatan pengantar kerja, pakaian dinas pengantar kerja, perubahan kelas jabatan pengantar kerja, standar kompetensi jabatan pengantar kerja,
pengembangan kompetensi pengantar kerja, penghitungan kebutuhan pengantar kerja, penyelenggaraan uji kompetensi pengantar kerja, learning catalog, dan instrumen pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi pengantar kerja, instrumen evaluasi kinerja pengantar kerja, mekanisme uji kompetensi pengantar kerja, dan angka kredit integrasi dan penilaian kinerja pengantar kerja. Berikutnya, Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja ipengantarkerja.kemnaker.go.id digunakan untuk pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja, meliputi penyediaan database pengantar kerja, penyediaan profil pengantar kerja, penyediaan fitur penilaian angka kredit online atau IDUPA, penyediaan fitur angka kredit integrasi, dan penyediaan fitur konversi predikat kinerja. Aplikasi e-pengantar kerja di tahun 2024 ini dilakukan pengembangan dengan menambah fitur baru, yaitu meliputi pelatihan fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja dalam bentuk Learning Management System, pelaksanaan uji kompetensi pengantar kerja online, pemetaan kompetensi pengantar kerja, integrasi dengan sistem informasi ASN, BKN, dan integrasi dengan aplikasi Siap Kerja, Kemnaker. Dan berikutnya, ruang lingkup pembinaan jabatan fungsional pengantar kerja meliputi peningkatan kompetensi sesuai keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 481 tahun 2023 tentang pedoman pengembangan kompetensi bagi jabatan fungsional pengantar kerja. Pengembangan kompetensi pengantar kerja dapat dilakukan melalui bentuk seperti e-learning, pelatihan fungsional, bimbingan teknis, seminar atau konferensi, workshop, community of practices, benchmarking, coaching, mentoring, belajar mandiri dengan menggunakan tools learning management system, serta peningkatan karir sesuai Permenaker nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional pengantar kerja dan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional, bahwa peningkatan karir pengantar kerja melalui kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Syarat kenaikan pangkat yaitu pencapaian angka kredit kumulatif kenaikan pangkat, sedangkan syarat kenaikan jenjang jabatan yaitu lulus diklat penjenjangan dan lulus uji kompetensi. Angka kredit kumulatif diperoleh dari akumulasi konversi predikat kinerja menjadi angka kredit, di mana predikat kinerja dihasilkan melalui evaluasi kinerja oleh pejabat penilai kinerja dan dituangkan dalam dokumen SKP. Layanan yang diberikan oleh pengantar kerja yaitu meliputi unit layanan seperti Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Pelayanan Terpadu Satu Atap PTSA Kemnaker, Kios 3-in-1 pada UPTP Kemnaker, Anjungan Siap Kerja Kemnaker, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI, dan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI, Layanan Terpadu Satu Atap LTSA, dan Unit Layanan Disabilitas ULD bidang ketenagakerjaan pada Disnaker Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Yang berikutnya, stakeholder yang dilayani seperti pencari kerja, yakni fresh graduate, pegawai atau karyawan, penyandang disabilitas, tenaga kerja ter-PHK, siswa atau siswi SMP, SMU atau SMK, mahasiswa atau mahasiswi dari universitas atau perguruan tinggi, calon pekerja migran Indonesia, CPMI, kelompok masyarakat atau kelompok usaha, perusahaan atau pemberi kerja, Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia, APindo, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, dan Lembaga Penempatan Kerja LPTKS, LPPRT, Job Portal atau BKS, BKK, dan P3MI. Serta yang berikutnya aplikasi yang digunakan yakni Siap Kerja, TKA Online, OSS, Siskot KLN, BizHub, ILPTKDN, IBKK, dan portal P3MI. Gimana? Menarik kan? Ayo, segera bergabung ke dalam jabatan fungsional pengantar kerja untuk karir yang lebih baik.